Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu depan sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten, gue rakap dulu kokor gue dulu ya. Oke, ini masih seputaran di sub yang tadi malam kita udah bahas ya. Jadi ada penjelasan langsung dari penjual martabaknya ini. Pedagang martabak Siska angkat bicara setelah dilaporkan ke polisi usai memviralkan petugas di sub Medan yang diduga meminta martabak. Dan juga petugas di sub Medan ini juga bikin klarifikasi ini. Penyebar video viral di sub Medan minta martabak dipolisikan. Laporan itu diterima SPKT Polresta Medan dengan nomor LP sekian itu Polrestabes Medan garis miring Polda Sumut. Kita dengar dulu. Ini perahara ini. Kira-kira rakyat percaya siapa? Kalau gue percaya rakyat, gue jelas percaya rakyat. Ini yang begini nggak percaya gue. Nggak. Udah menjadi rahasia umum. Iya, terus mau minta lo kita mau percaya. Enggak, gue percaya rakyat. Gue percaya rakyat. Babe Aldo percaya rakyat. Iya, enggak percaya. Yang berwenang begini kalau udah berhadapan sama rakyat, enggak percaya. Apalagi begini modelnya, enggak. Kita lihat dulu nih penjelasan Ibu Siska nih. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kan lagi ini menggoreng. Terus dia bilang tuh pesan apa ya Facebook. Terus saya pikir kalau udah berhubungan yang kayak gini pasti pakai mana lah. Makanya saya tanya lagi, beli atau minta, saya bilang gitu. Terus dia ajukinnya balik lagi ke tempat orang itu. Tidak lama lagi datang katanya ini apa minta rupanya Bu katanya gitu. Terus saya bilang, terus ya dudukinnya tanya lagi, jadi mau dikasih Bu? Oh, kalau minta ya nggak kasih lah Bang, saya bilang gitu. Dia balik lagi ngomong kayak gitu. Udah ngomong sama orang itu, balik lagi. Bentar lagi, ini besoknya langsung datang sama ini surat. Berapa menit sih waktunya Bu? Ya saya mana itu, pokoknya nggak lama lah. Itu ya Bu ya, langsung nempel ke mobil yang di dalam ada Bapak ya? Belum. Oh belum? Ya lagi ini langsung samperin ke mobil depan tempatnya. Ya kan lagi begini suami apa. Dia ada bilangin, ini saya kasih peringatan yang boleh jualan di atas trotoar. Dia kasih bilang gitu lah. Nggak boleh parkir. Nggak boleh parkir. Sorry saya ralat, nggak boleh parkir. Iya. Jadi mereka ini pakai jukir rupanya ya. Pakai ada jukirnya. Jadi jukir itu yang jadi perantara itu ya. Datang bilang dari dishub pesan martabak, kata ibu ini minta atau beli karena ini menyangkut dishub ya. Balik lagi jukirnya. Jadi jukirnya itu sempat datang terus balik lagi gitu ya. Nanya lagi, minta Bu. Oh kalau minta nggak dikasih. Setelah itu baru datang itu surat. Nah, kalau ini yang ngomong gue percaya nih. Serius gue percaya nih. Percaya. Ngapain juga dia bohong gitu. Ya. Ada apa untungnya dia bohong. Kalau ini bohong, itu diduga masih untuk ngeles gitu. Karena udah malu, viral.
Jadi ada kemungkinan bohong yang ini. Tapi kita dengar dulu penjelasannya ini orang nih. Ya, kita dengar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini Rabu 15 Mei 2024, saya yang bernama Julianto Chandra bertugas Dinas Perhubungan Kota Medan. Saya ingin memberitahukan bahwasannya video viral yang beredar di sosial media berapa hari ini tentang petugas Dishub meminta-minta kepada pedagang. Dengan ini saya menyatakan video itu tidak benar. Banyak kalimat yang tidak benar dituduhkan kepada kami. Oleh karena itu, kami melapor ke pihak berwajib atas video tersebut yang mengakibatkan pencemaran nama baik saya dan Dinas Perhubungan Kota Medan. Demikian saya Julianto Chandra, saya ucapkan terima kasih. Julianto Chandra namanya ya. Namanya Julianto Chandra ya. Yang begini, ini gini ya, kita berbicara kemungkinan. Berbohong itu kalau ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan ngapain bohong gitu. Ya, bohong itu ada kepentingan pun salah sebenarnya. Nah ini nggak ada kepentingan untuk berbohong. Buat apa dia bohong? Apa untungnya dia bohong? Kalau ini banyak untungnya dia bohong. Kalau dia bohong banyak untungnya untuk menyelamatkan karir, ya kan? Karena sudah malu. Ada kemungkinan. Jadi percaya mana Babe? Percaya ini. Prahara Dishub sama pedagang. Gue percaya pedagang, nggak percaya Dishub. Kita lihat komentar netizen di dua ini. Oke, let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter ini. Kita lihat nih yang komentar netizen di postingan Bu Siska ini dulu. Jadi dari penjelasan ibu ini sudah pasti Dishub itu yang salah. Memang kebanyakan begitu, apalagi Satpol PP yang sering pakai mobil dinas malam itu. Sering meminta jatah sama pedagang kecil di pinggir jalan. Nah kemarin kan ada juga kejadian di Medan. Yang Satpol PP dihadang itu. Iya kan? Siapa namanya itu? Iya kan? Dihadang. Ya memang udah menjadi rahasia umum. Ada oknum-oknum yang suka malak-malak begitu memang. Cuman berhubung diviralin terus mau begitu, mau ngeles loh. Enggak, kami rakyat percaya ibu pedagang ini. Ya, gue nih sebagai rakyat percaya ibu pedagang ini. Semoga ada pengacara yang bisa bantu pendampingan. Kemana ini yang terhormat Bobi Nasution, CC yang terhormat Jokowi. Aduh, ini lagi nggak dipikirin lah perdagangan. Aduh. Hukum pembuktian terbalik ini, kasihan si ibu nggak punya bukti. Kalau ibu terbukti memviralkan, ini butuh hukum UKUK, hukum jalanan, biar mereka pada kapok. Nah, ini harus dibantu rakyat, ibu ini harus dibantu rakyat lah. Kita ya jelas lah, ibu ini buat apa berbohong gitu? Ibu ini buat apa berbohong? Nggak ada gunanya dia bohong. Udah main parkiran mau nambah PKL. Nah tuh parkiran. Ya kan banyak proyek mereka ini. Udah tahu tanpa si ibu klarifikasi juga semua udah pada tahu siapa yang salah. Emang dasar si bangsat pengemis aja ngelak nggak mampu beli, sumbangin aja ke rumahnya martabak. Itulah kirimin martabak aja ke kantor di Subedan itu. Rame-rame rakyat kirimin martabak aja ke sana. Jadi ini masih baru diposting, komentarnya dikit. Kita ke postingan yang tadi ya, yang dia lapor nih, yang ini. Nah nih si Julia siapa namanya ada. Males aku. Ini wajah bandit kerak neraka. Ini ku retweet kau. Masih melawan dua, ntar tambah malu kalian. Nah, itulah ini wajahnya. Nanti kita taruh di thumbnail nih. Harus dikencengin ini. Harap hilih aku. Apa itu artinya? Siapa yang tahu komentar di bawah ya. Yang bikin semangat itu berawal dari huruf H. Harap pilih aku, harap pilih aku. Lapor saya lapar. Tambah salah deh. Iya, tambah salah. Rakyat harus bantu ibu ini. Ibu ini. Gue yakin rakyat banyak yang dukung ibu ini. Alah bullshit. Saya juga sudah hafal dengan perilaku oknum petugas di Medan. Nah kan, tuh. Gimana pendapat netizen tentang Bapak Julianto Chandra? Nanti lihat dah, Bapak ini Julianto Chandra nih.
Kalau diserang balik gini udah ketebak endingnya, pasti damai. Pelajaran kalau mau viralin sesuatu harus yakin dengan bukti-bukti yang dipegang. Chat, rekaman, pembicaraan, video. Kalau cuma viralin nuduh-nuduh ya jatuhnya jadi begini. Sekarang bola ada di pedagang buat minta maaf ke Om Botak. Jangan, kan ada juru parkir. Dan kalaupun harus hukum, kita mau lihat juga nih, rakyat Medan mau bantu ibu ini enggak? Giliran rakyat yang lapor sampai Dajjal keluar pun gak akan bergerak cepat oknum aparat, kecuali viral dulu. Ya itulah. Ingat kata Alvin Lim gue, viral itu salah satunya. Salah satu cara untuk hukum itu bisa ditegakkan. Nih sampai deci maki begitu gue mau ngomongnya gak enak. Botol apa adik-adik? Pendidikan tinggi kebutuhan tersier. Nah itu. Bajingan kalian. Nah, tuh. Jadi apa nih? Ya kan? Iya nih orang-orang ini. Aduh. Viral, petugas Dishub minta martabak berujung penyebar video dipolisikan dan listrik dicabut. Iya. Aduh. Dan ibu itu udah jualan di situ berapa lama? Masa Dishub baru tahu itu, baru mau dicabut itu? Halah. Ya kan? Kan udah berapa lama jualan di situ, betul martabak itu, Bu Siska itu. Hidup memang tak adil, biasakanlah dirimu. When exposing a crime is treated as committing a crime, you are being ruled by criminals. Ketika menyebarkan atau mengekspos sebuah kejahatan dianggap sebagai pelaku kejahatan, maka kamu dipimpin oleh orang-orang kriminal, ya pelaku kriminal. Iya benar juga. Saya lebih percaya tukang martabak secara orang kecil, kalau emang nggak salah mana berani dia viralkan. Iyalah, apa urgensinya dia mau memviralkan ini? Apa urgensinya? Nggak malu tuh laporan kelakuan sendiri yang error kayak gitu. Nah makanya nggak ada malu dah. Nggak ada malu. Nggak ada malu. Saya lebih percaya sama penjual martabak. Instansi pemerintah lawan tukang martabak jelas bersalah tapi nggak mau malu-maluin, langsung lapor. Woi, bantu tukang martabak, kalau nggak dipala nggak bakal viralin tahu, anggotanya lu aja tuh. Itu iya, ini makin kita viralin. Yang mengungkap bodoh petugas malah diperkarakan. Limang, nah tuh. Alah, yakin rakyat semua ini tahu kelakuan kalian. Tukang pala rakyat tidak diberikan yang diminta, dibuat susah pedagangnya maupun supir sama aja. Dengan preman cuma berkedok di baju penegak hukum. Memalukan kelakuan kalian, ngaca dulu kalian baru lapor kesalahan orang. Nah itulah. Aduh. Kalau yang salah tapi merasa benar, berarti kita berada di negeri Konoha. Itulah, di sini begitu memang. Botak, nggak mungkin rakyat biasa melawan, tak ada asap kalau tidak ada api. Itu. Ada yang sama, pejabat Kementerian Perhubungan yang viral karena mengajak YouTuber asal Korea Selatan ke hotel. Kini justru mempolisikan sebuah akun Facebook ASN bernama Asri Damuna itu melaporkan salah satu akun Facebook seusai dirinya viral. Nah, iya buang ke. Pokoknya di sini nih, aduh. Rakyat lawanlah, ya Allah. Sebab akibat direkam karena penjual martabak kesal dipala, dipungli, terus pelaku punglinya digimenain. Ini sekarang pelakunya malah, yang diduga pelaku malah ngelaporin. Jadi bila ada sesuatu yang menimpa kita seperti dibegal, dipala, tak usah orang tahu karena pencemaran nama baik. Jadi masyarakat tidak boleh tahu apapun urusan dengan pemerintah. Dasar Indo sengklek. Ayo. Ini rakyat banyak yang bela ibu pemartabak ini. Walah, mungkin orang di Dishub ini tidak tahu kalau ketua umum pedagang martabak sudah jadi wapres. Iya ya, iya pernah jual martabak ya. Kali ini yang merekam salah. Aku yakin mereka memang bangsat dan benar minta jatah martabak. Masalahnya ketika akan menjatuhkan mereka dengan tuduhan itu butuh bukti. Sekarang kena UIT yang merekam dengan tuduhan tanpa bukti pencemaran nama baik. Tapi ada saksi, juru parkir itu. Juru parkir itu saksi. Juru parkir itu saksi. Nah, mudah-mudahan aja juru parkirnya bela rakyat juga.
Aduh Bapak, bukannya sadar masyarakat sekarang bukan masyarakat yang dulu tahun 99 Pak. Emang udah zamannya urat malu putus karena terlalu banyak makan makanan yang bukan seharusnya. Bilang aja makanan haram gitu ya. Bisa nggak ya di Sub Medan PPNK dipolisikan atas dugaan pungli, minta martabak sekalian aja biar ketahuan siapa yang benar. Urusan martabak puluhan ribu aja segitunya sampai calon sekjen PBB tahu dan hanya bisa nyengir. Siapa itu yang calon sekjen PBB? Sudah tahu, tanya saya. Nyebut assalamualaikum aja kagak bener si bangke ini. Ya elah Pak, kayak kita kagak paham aja aparat di Medan tuh kayak gimana. Lupa ente tahun 2010-an Kapolres kalian bilang kalau ada razia ilegal tabrak aja, kalau mati tanggung jawab Kapoldanya. Janganlah tolol-tolol kali. Nah itu. Ini makin di Sub Medan cari perkara sama rakyat. Pertanyaannya, bagaimana andai kata tukang martabak memiliki alat bukti, saksi dan rekaman video di mana Anda memang benar memalaknya? Tentu tukang martabak tersebut memiliki hak lapor balik. Semoga ini ya nantilah kita lihat. Nggak malu ya seragam dipakai dari duit pajak, gaji bulanan dari rakyat. Makanya penerima pajak, penerima gaji dari pajak melaporkan wajib pajak. Waduh. Zaman apa-apa ngadu, sudah salah ngadu, cemen, lebih baik buatkan street fight sajalah. Iyalah, gaya anjir. Tukang pala nggak suka lihat video dia waktu malak. Itu video bukti otentik gue anjing kurap, bangke busuk. Inilah pentingnya pelayanan dan pengawasan publik. Publik harus dan wajib mengawasi setiap bentuk penyimpangan penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Bahkan konstitusi dan regulasi masyarakat harus memastikan akuntabilitas penyimpangan dan harus dilaporkan apabila ada terbukti. Ada dan terbukti ya gitu ya. Ayo abang tukang martabak, laporin bajingan tukang pala ini juga ke polisi dengan tuduhan pemerasan. Jadi ingat kata-kata ini, segumpal daging itu adalah hati, hakikatnya adalah iman. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuh manusia, dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah ya guys, jadi prahara, dishub dan penjual martabak. Gue percaya penjual martabak. Kalian percaya mana? Dan kalau kalian percaya penjual martabak, rakyat wajib bantu ini. Nih mukanya orang si Julianto ya namanya, Julianto kah siapa kah? Udah salah malah lapor. Jijik gue ya. Pamit dulu gue ya. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjijikkan gak sih kelakuan begini?